Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Muhammad Alfian. Nah, ini adalah video lanjutan dari pembahasan yang sebelumnya terkait ekuitas. Nah, kali ini aku akan bahas terkait dividen. Dividen ini adalah bagi hasil yang diberikan oleh perusahaan atau PT kepada para pemegang saham. Nah, dividen ini distribusinya tidak dimaksimalkan berdasarkan jumlah laba ditahan ya, atau jumlah laba bersih perusahaan lah. Nah, jadi misal perusahaan di tahun tersebut labanya sebesar $500.000. Nah, maka dividen yang dibagikan tidak akan sampai $500.000 gitu. Kenapa sih harus seperti itu? Yang pertama, biasanya ini akan memelihara persetujuan dengan kreditur ya, karena kan perusahaan juga harus bayar hutang gitu ya. Terus yang kedua, memenuhi persyaratan dari regulasi pemerintah ya. Terus yang ketiga itu untuk membiayai pertumbuhan dan ekspansi. Jadi kalau semua labanya itu diberikan kepada pemegang saham, lalu bagaimana perusahaan itu bertumbuh gitu kan, atau bagaimana perusahaan itu ingin membangun usaha yang lebih maju gitu. Jadi otomatis nggak semuanya diberikan kepada pemegang saham. Terus juga untuk mempengaruhi arus kas, dan selanjutnya untuk berjaga terhadap kemungkinan kerugian dan masalah likuiditas gitu. Nah, ini nggak terlalu kita dalemin ya terkait kebijakan dividen ini. Kita masuk ke materi yang akan menyambung dengan pencatatan atau bagaimana cara seorang akuntan itu menjurnal gitu ya. Nah, kita lanjut ke jenis-jenis dividen ya. Dividen itu ada di sini ada 4 jenis ya yang akan kita pelajari. Ada dividen kas, dividen properti, dividen likuidasi, dan juga dividen saham. Nah, dividen kas ini adalah bagi hasilnya berupa uang gitu ya. Jadi perusahaan membagikan uang pada para pemegang saham. Itu adalah dividen kas. Nah, kalau dividen properti ini yang dibagikan adalah harta kecuali uang gitu ya. Jadi kalau uang berarti kan dividen kas. Nah, kalau dividen properti harta kecuali uang gitu. Jadi bisa tanah, bisa bangunan, bisa benda gitu ya. Bisa juga sekuritas gitu. Terus dividen likuidasi, apa itu dividen likuidasi? Nanti kita akan bahas langsung di materi aja. Terus ada juga dividen saham. Dividen saham ini yang dibagikan adalah berupa penambahan saham gitu ya. Jadi misal para pemegang saham itu totalnya ada 5.000 lembar saham gitu ya. Terus perusahaan di tahun tersebut membagikan dividen saham, maka nanti lembar sahamnya akan bertambah gitu. Jadi setiap para pemegang saham itu akan kebagian tambahan lembar saham. Itulah yang disebut dengan dividen saham. Dan seluruh dividen ini mengurangi total ekuitas perusahaan ya, seperti yang ada di PPT, kecuali dividen saham. Kenapa seperti itu? Karena ketika perusahaan mengumumkan dividen saham, perusahaan tidak membayarkan aset ataupun tidak mengakui kewajiban gitu ya, tetapi hanya menerbitkan saham tambahan ke masing-masing pemegang saham. Nah, jadi ketika perusahaan menerbitkan dividen saham, dia tidak akan mengurangi total ekuitas perusahaan gitu ya. Jadi total ekuitasnya nggak bakal berkurang, karena perusahaan ketika membagikan dividen dia akan menerbitkan saham lagi gitu ya, tapi tidak juga bertambah. Kenapa seperti itu nanti akan kita bahas di materi. Oke, kita lanjut aja. Maksudnya di materi itu di jurnal ya teman-teman, maaf. Kita lanjut ke dividen kas dulu. Nah, dividen kas ini yaitu pembayarannya berupa uang gitu ya. Dan teman-teman harus mengingat 3 tanggal penting di dalam pencatatan dividen kas. Nah, ada tanggal pengumuman, terus ada tanggal pencatatan, dan juga ada tanggal pembayaran. Nah, yang teman-teman harus lakukan di jurnal adalah di tanggal pengumuman dan juga tanggal pembayaran. Untuk tanggal pencatatan tidak perlu dilakukan jurnal apapun gitu. Jadi jurnalnya seperti yang ada di kolom ini, yaitu tanggal pengumuman itu retained earning pada dividen payable, dan saat dibayarkan dividen payable pada kas kayak gitu. Nah, inilah kenapa dividen kas ini akan mengurangi total aset bersih, karena kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini retained earning akan di jurnal di sebelah debit. Artinya apa? Kalau retained earning di sebelah debit artinya ekuitas berkurang gitu ya. Retained earning kan masuk ke dalam bagian dari ekuitas ya, yang di materi sebelumnya kita pelajari. Ekuitas itu ada apa aja? Share capital, share premium, dan juga retained earning. Itu yang akan menambah ekuitas, dan yang akan mengurangi adalah share treasury.
Nah, ketika retained earning ini di sebelah debit, maka dia akan bersifat mengurangi retained earning gitu ya. Ketika retained earning ini berkurang, maka total ekuitas pun berkurang gitu. Jadi dividen kas otomatis akan mengurangi total ekuitas perusahaan kayak gitu. Nah, jadi jurnalnya seperti itu ya untuk tanggal pengumuman retained earning jadi debit, pada dividen payable karena kita belum bayar ya, masih sifatnya hutang. Terus di tanggal pencatatan tidak perlu jurnal apapun. Nah, saat tanggal pembayaran baru kita menjurnal dividen payable pada cash. Jadi utangnya kita hapus, kita akan mengeluarkan uang sejumlah yang ada di cash kredit gitu ya. Jadi di kredit ini senilai uang yang kita bayarkan. Dan dividen payable juga senilai uang yang kita bayarkan. Dan dividen retained earning dan dividen payable di sini adalah senilai yang diumumkan ya. Jadi berapa yang diumumkannya itu kita jurnal, dan di sini berapa yang dibayar. Kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh kasusnya ya. Tanggal 2 Juni PT PQR mengumumkan pembayaran kas dividen senilai Rp200 atas 200.000 saham yang terutang pada tanggal 12 Juli kepada pemegang saham yang tercatat pada tanggal 22 Juni. Nah, di sini ada 3 tanggal penting ya teman-teman ya. Ada pertama tanggal pengumuman di 2 Juni. Terus yang kedua ada tanggal mengumumkan pembayaran kas yang dividen senilai Rp200 atas 200.000 saham yang terutang pada tanggal 12 Juli. Nah, berarti ini tanggal pembayaran ya, dibayar. Yang dicatat ya nih kepada semua pemegang saham yang tercatat pada 22 Juni. Artinya perusahaan hanya menjurnal di tanggal 2 Juni dan juga 12 Juli, yaitu saat pengumuman dan juga saat pembayaran. Benar sekali. Nah, kita lihat jurnalnya di tanggal pengumuman retained earning 40 juta ya, karena Rp200 kita kali dengan 200.000 saham. Terus dividen payable di sebelah kredit. Tanggal pencatatan no entry. Tanggal pembayaran dividen payable dan juga cash gitu ya, senilai yang dibayarkan. Kita lanjut. Nah, dividen cash cukup mudah, hanya seperti itu saja. Terus untuk dividen properti, untuk dividen cash mungkin nanti kita akan mempelajari lebih detail ketika ada pembagian dividen cash untuk preference dan ordinary sekaligus. Jadi pemegang saham preference dan pemegang saham biasa itu sama-sama dibagikan dividen cash gitu ya, secara lamsam gitu ya, secara langsung. Nah, nanti pembagiannya seperti apa itu nanti kita akan pelajari di akhir video ini ya. Di akhir video ini kita akan mempelajari bagaimana pembagian dividen cash itu dibagikan kepada yang preference dan juga dibagikan kepada yang ordinary kayak gitu. Nah, sekarang kita ke dividen properti dulu. Dividen properti ini yang tadi udah aku kasih tahu merupakan utang dividennya dalam bentuk aset selain kas gitu ya. Jadi bisa sekuritas, bisa tanah, bisa bangunan, dan bisa juga benda-benda yang lain, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud ya. Jadi bisa macam-macam bentuknya kecuali kas gitu. Properti yang akan didistribusikan ini dinyatakan ulang ke dalam nilai wajar gitu ya. Jadi harus dinyatakan ulang dulu ke dalam nilai wajar. Terus keuntungan dan kerugian atas selisih nilai properti yang diakui dalam laporan laba rugi. Jadi kan nanti kita akan menilai propertinya ini dalam nilai wajar dulu nih. Nah, nilai wajar ini nanti kita sandingkan dengan nilai buku gitu ya. Maka jika ada selisih, itu akan menjadi keuntungan ataupun kerugian atas penghapusan properti yang kita kasih untuk pemegang saham. Itu. Nanti kita lanjutnya di materi aja ya, bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, ini contohnya. Pertama, PT QRS melakukan transfer kepada pemegang saham beberapa investasinya dalam bentuk sekuritas. Nah, jadi ini si perusahaan memberikan dividen tapi berupa sekuritas. Artinya ini dividen properti ya. Dengan mengumumkan dividen properti tanggal 12 Desember 2012. Nah, diumumkannya tanggal 12 Desember nih. Untuk didistribusikannya tanggal 22 Januari 2013 ya, ini salah ketik, harusnya 2013, kepada pemegang saham yang tercatat pada tanggal 2 Januari 2013. Pada tanggal pengumuman, sekuritas tersebut memiliki nilai wajar 200 juta. Nah, kan tadi harga sekuritas di buku kita adalah 300 juta ya. Tapi ketika kita mengumumkan, nilai wajarnya itu hanya 200 juta.
Nah, ini kita harus harus menjurnal dulu selisih antara nilai buku dengan nilai wajar di tanggal pengumuman. Nah, kayak gini. Maka kita akan mengalami yang namanya kerugian ya. Jadi untuk jurnal kerugian ini bisa macam-macam nih teman-teman, tergantung apa sekuritas yang kita berikan gitu ya. Karena ini sekuritasnya adalah berupa investasi, maka jurnalnya adalah unrealized holding gain or loss, kerugian 100 juta pada equity investment 100 juta kayak gitu. Nanti untuk materi investment ini ya, bagaimana sih jurnal kerugian investment dan juga jurnal keuntungan investment itu akan kita bahas lebih lanjut di materi di materi investment ya. Jadi di sini aku nggak terlalu mendalami dulu bagaimana cara menjurnal, kok jurnalnya unrealized pada equity investment sih gitu. Itu nanti akan kita dalami di materi investment. Nah, tapi kalau misalnya nih teman-teman yang diberikan bukan berupa investment atau bukan berupa sekuritas lah intinya. Misalnya berupa tanah gitu ya. Misalnya tanahnya harganya 300 juta nih di buku kita gitu. Tapi ternyata nilai wajar tanah di tahun tersebut malah turun gitu ya. Entah karena apa turun gitu. Jadi 200 juta, maka akan ada kerugian kan ya. Nah, kerugiannya nanti bukan unrealized holding gain or loss gitu, tapi bagaimana cara teman-teman mencatat kerugian atas tanah gitu ya, atas aset tetap. Jurnalnya adalah gain or loss disposal gitu, jangan lupa. Jadi jurnalnya berbeda dengan sekuritas ya. Kalau sekuritas kan jurnalnya unrealized holding gain or loss gitu ya. Tapi kalau ada yang income, ada yang equity ya. Kalau di sini kan kerugian berarti income ya. Jadi unrealized holding gain or loss income. Atau ada juga yang equity. Nanti itu akan kita bahas di materi investment. Nah, tapi kalau berupa aset tetap itu jurnalnya adalah gain or loss disposal of aset tetap gitu. Misal tanah tadi berarti gain or loss land gitu ya, atau loss of disposal land pada land kayak gitu. Jadi untuk jurnal ini kalau yang di soal ini kita ganti dengan land, maka jurnalnya bukan ini ya, tapi jurnalnya maaf kepencet. Nah, jadi jurnalnya bukan yang ini nih teman-teman nih. Jadi kalau ini kita ganti land bukan sekuritas nih, ini kita ganti land atau tanah bukan sekuritas, maka jurnalnya adalah loss on disposal of land pada land senilai 100 juta gitu ya. Tapi karena ini adalah sekuritas, maka jurnalnya adalah ini, unrealized holding gain or loss pada equity investment ya gitu. Jadi jurnalnya menyesuaikan dengan apa dia diberikan gitu ya. Jadi kalau dia diberikannya berupa sekuritas, maka jurnalnya seperti ini. Kalau dia berupa aset tetap, jurnalnya adalah gain or loss disposal, jangan lupa. Jadi harus dibedakan jurnal di situ. Nah, selain kita harus menjurnal perbedaan nilai wajar dengan nilai buku ya. Ini kan kita jurnal perbedaan nilai wajar dengan nilai buku. Kita juga wajib menjurnal pengumuman gitu ya. Jurnal pengumuman itu sama seperti jurnal pengumuman kas. Kalau di kas tadi jurnalnya adalah retained earning pada dividend payable. Nah, kalau di sini karena dia berupa properti, kita tambahin aja kalimat di depannya properti. Jadi retained earning pada property dividend payable. Nah, nilainya adalah senilai nilai wajar. Nah, senilai nilai wajar itu yang ini ya, yang 200 juta. Jadi, pokoknya jangan lupa langkah pertama kita menjurnal dulu selisih antara nilai wajar dengan nilai buku gitu ya. Kalau nilai wajarnya lebih rendah, berarti kita rugi gitu ya. Tapi kalau nilai wajarnya lebih tinggi, berarti kita untung. Intinya gitu. Terus nanti kita menjurnal pengumuman dividennya senilai nilai wajar kayak gitu. Jadi ada dua jurnal untuk pengumuman. Yang pertama kita menjurnal apa tadi? Selisih antara nilai wajar dengan nilai buku. Yang kedua kita menjurnal pengumuman dividen, yaitu retained earning pada property dividend payable senilai nilai wajar. Kayak gitu. Kita lanjut dulu. Tanggal distribusinya ini mudah ya, kalau distribusi langsung aja property dividend payable pada equity investment. Jadi property dividend payable ini adalah sesuai dengan yang di tanggal pengumuman 200 juta equity. Nah, karena equity investmentnya udah kita berikan gitu ya, jadi kita harus mengurangi equity investment dari buku kita gitu, senilai 200 juta.
Nah, kalau misalnya yang dikasihnya land, berarti yang dikreditnya land. Kalau yang dikasihnya adalah bangunan, berarti yang dikreditnya adalah building, kayak gitu ya. Kalau yang dikasihnya adalah debt investment, maka yang dikreditnya adalah debt investment. Jadi tergantung yang dikasihnya apa, itulah yang harus ada di kredit, kayak gitu. Karena ini yang dikasihnya adalah sekuritas ya, maka dia equity investment masuknya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dividen likuidasi. Nah, dividen likuidasi ini adalah dividen yang tidak didasarkan pada pendapatan atau laba ditahan dan mengurangi ekuitas pemegang saham. Dividen likuidasi lebih mengimplikasikan return atas modal investasi daripada profit yang dihasilkan perusahaan. Jadi berbeda nih dengan dividen-dividen yang sebelumnya. Kalau dividen kas, dividen properti itu adalah dividen yang dibagikan dari pembagian laba bersih gitu ya. Jadi dari laba bersih itu perusahaan membagikan bagi hasil gitu ya, bisa berupa uang maupun berupa benda kayak gitu. Nah, kalau untuk dividen likuidasi ini adalah bagi hasilnya itu bukan dari laba bersih operasi perusahaan gitu ya, tapi dari keuntungan atas penjualan saham perusahaan. Nah, jadi misal gini. Teman-teman ingat ya di materi yang video part 1 yang ini kita menjurnal ada yang namanya share capital dan juga share premium gitu ya. Share capital ini adalah atas nilai par dan share premium ini adalah atas kelebihan dari nilai par. Nah, jadi dividen likuidasi ini adalah dividen yang diberikan atas kelebihan dari nilai par itu gitu. Jadi berbeda dengan dividen kas dan properti. Kalau dividen kas dan properti dia dari laba bersih gitu ya. Tapi kalau dividen likuidasi dia dari kelebihan dari penjualan saham tadi gitu. Jadi yang share premium itu dibagiin lagi sama perusahaan gitu kelebihannya kepada para pemegang sahamnya. Nah, itulah dividen likuidasi perbedaannya. Lalu bagaimana jurnalnya ya? Di sini akan terlihat banget perbedaan antara dividen kas dan juga dividen likuidasi. Walaupun dividen likuidasi itu yang dibagikan bisa juga berupa kas maupun berupa barang-barang gitu ya, atau berupa properti. Nah, di sini kasusnya adalah yang dibagikan adalah kas. Jadi perusahaan membagikan dividen kas dan juga dividen likuidasi berupa kas kayak gitu ya. Kita lihat PT RST menerbitkan sebuah dividen kepada pemegang saham sebesar 220 juta. Ingat ya teman-teman, 220 juta. Pengumuman menyebutkan bahwa pemegang saham harus mempertimbangkan 100 juta sebagai pendapatan dan sisanya sebagai pengembalian modal gitu ya. Nah, kita lanjut dulu ke jurnal. Nah, di sini jurnalnya ada retained earning. Nah, retained earning ini adalah dividen kas nih teman-teman. Ini adalah dividen kas. Kenapa dividen kas? Karena 100 juta yang dibagikan ini sebagai pendapatan. Nah, artinya 100 juta ini diberikan dari laba bersih perusahaan gitu. Maka kita menjurnal retained earning di sebelah debit gitu ya. Dan sisanya sebagai pengembalian modal. Nah, yang disebut sebagai pengembalian modal inilah yang dimaksud dengan dividen likuidasi. Apa sih pengembalian modal? Yaitu share premium gitu. Share premium yang kita bagikan kembali kepada pemegang saham gitu ya. Jadi kita menjual atau mendapatkan pendanaan dari para pemegang saham kita di atas nilai par, tapi nanti kita balikin lagi kepada pemegang saham. Itulah yang disebut dengan dividen likuidasi. Berarti senilai 120 juta ya sisanya ya. Kan 220 juta nih yang dikasih. Terus 100 jutanya itu dari laba bersih, sisanya dari pengembalian modal. Berarti artinya 120 juta dari pengembalian modal. Nah, jurnalnya seperti apa? Kita lihat ya. Nah, jurnalnya adalah share premium ordinary gitu. Jadi share premiumnya kan biasanya di kredit nih. Nah, karena ini kita mau kembaliin kepada para pemegang saham, maka itu kita taruh di sebelah debit. Kayak gitu ya. 120 juta. Maka dividen payable-nya adalah 220 juta. Jadi yang 100 jutanya atas dividen kas, yang 120 jutanya adalah dari dividen likuidasi berupa kas gitu ya. Lalu di tanggal pembayaran langsung saja dividen payable pada cash senilai 220 juta. Nggak sulit ya ini juga ya. Kita lanjut ke dividen saham. Nah,
kita ke dividen likuidasi dulu bentar. Nah, kenapa dividen likuidasi ini mengurangi total nilai ekuitas? Kita udah tahu ya kenapa dividen kas itu mengurangi nilai total ekuitas, karena retained earning-nya kita jurnal di sebelah debit gitu ya, maka akan mengurangi nilai ekuitas kita. Nah, kalau dividen likuidasi walaupun bukan retained earning, tapi dia akan mendebet share premium yang sama-sama posisinya sebagai penambah ekuitas gitu ya. Ketika ekuitas di sebelah debit, maka dia akan mengurangi ekuitas kayak gitu. Nah, ini nih. Jadi retained earning ini akan mengurangi nilai total ekuitas karena dia di sebelah debit, dan juga share premium juga karena dia di sebelah debit, maka nanti total ekuitasnya juga ikut berkurang gitu ya. Karena kan kalau ekuitas di sebelah debit dia bersifat mengurang gitu ya. Ingat ya, persamaan akuntansi, aset sama dengan liabilities atau kewajiban plus ekuitas. Jadi kalau aset itu di debit bertambah, di kredit berkurang. Kalau liabilitas atau kewajiban dan ekuitas itu di sebelah debit dia berkurang, di sebelah kredit dia bertambah. Makanya di sini dividen kas dan juga dividen likuidasi maupun dividen properti dia akan bersifat mengurangi total ekuitas karena dia akan dijurnal di sebelah debit. Intinya seperti itu. Nah, kita lanjut ke dividen saham. Ini materi yang jenis dividen terakhir ya, sebelum kita masuk ke bagaimana cara kita mengalokasikan saham preferen dan juga saham ordinary. Nah, dividen saham ini penerbitan saham sendiri kepada pemegang saham dengan basis prorata tanpa mendapatkan pembayaran apapun. Tidak ada kas masuk dan juga kas keluar. Terus dalam pencatatan dividen saham yang digunakan adalah nilai par. Nah, ini teman-teman harus banget dicatat bahwa yang digunakan adalah nilai par, bukan harga pasar saham. Dividen saham tidak mempengaruhi nilai aset maupun liabilitas. Jadi artinya tidak akan ada aset yang bertambah maupun liabilitas yang bertambah maupun berkurang kayak gitu ya. Terus ordinary share dividend distributable, dividen saham yang biasa yang didistribusikan dilaporkan di ekuitas sebagai penambah saham biasa. Oke, kita masuk ke contoh soal aja langsung. PT UVW memiliki 2 juta lembar saham biasa beredar dengan nilai par 200 dan laba ditahan 700 juta. Jika PT UVW mengumumkan 10% dividen saham, maka perusahaan akan menerbitkan 200.000 lembar saham tambahan kepada pemegang sahamnya. Jika nilai wajar saham saat itu adalah 300 per lembar, maka catatannya adalah ingat teman-teman, kita harus mencari dulu angka saham yang harus kita terbitkan harganya berapa. Karena ada 200.000 lembar saham, yang kita pakai adalah nilai par. Ingat, nilai par. Maka kita akan memakai 200 rupiah ya, bukan yang 300 rupiah. 200.000 lembar kita kali 200 rupiah. Maka jurnalnya adalah retained earning pada ordinary share dividend distributable. Jadi kita ganti bagian kreditnya aja untuk dividen saham. Kalau tadi dividen kas dan dividen properti adalah dividen payable, jurnal kreditnya ya. Tapi kalau untuk dividen saham, jurnal kreditnya adalah ordinary share dividend distributable. Nah, di sanalah perbedaan antara dividen saham dengan dividen lain. Karena dia di sebelah kreditnya bukan dividen payable, tapi adalah ordinary share dividend distributable. Nah, kenapa dia tidak mengurangi total nilai ekuitas? Padahal retained earning-nya di sebelah debit. 40 juta ini ya. Nah, karena ordinary share dividend distributable ini akan menambah ekuitas gitu ya. Jadi yang satu bersifat mengurangi ekuitas, yang satu bersifat menambah ekuitas gitu ya. Sehingga gimana ya? Dia sifatnya jadi tektok gitu loh. Jadi 40 dikurang 40 0 gitu. Jadi sama aja sebenarnya ekuitasnya tidak bergerak gitu ya angkanya. Jadi tetap dinilai yang sama kayak gitu. Jadi retained earning-nya berkurang, tapi dari sisi ordinary share dividend distributable-nya bertambah kayak gitu. Sehingga untuk dividen saham dia tidak akan mempengaruhi nilai ekuitas perusahaan. Itulah perbedaannya dengan dividen yang lain. Kayak gitu.
Kan kalau dividen yang lain yang dikreditnya adalah dividen payable, dan dividen payable itu adalah bersifat utang ya, bukan ekuitas. Payable itu kan utang masuknya. Sedangkan ordinary share dividend distributable di sini adalah bersifat ke arah ekuitas, dan dia bersifat menambah ekuitas gitu. Jadi perbedaannya hanya di situ. Jadi kalau dividen yang lain bersifat mengurangi total ekuitas, kalau dividen saham bersifat tetap gitu ya. Jadi tidak ada total ekuitas yang bertambah maupun berkurang, karena dia sifatnya tektok gitu ya. Menambah 40, berkurang juga 40 gitu ya. Lalu kita lanjut ke distribusinya. Gimana jurnalnya? Nah, ginilah jurnalnya. Ordinary share dividend distributable-nya kita hapus ya, kita taruh di sebelah debit. Kita ganti dengan share capital ordinary. Maksudnya distribusi di sini adalah saat saham itu diterbitkan gitu ya. Jadi share capital ordinary itu diterbitkannya di tanggal distribusi senilai 40 juta atau senilai nilai par lah. Tidak ada, jadi tidak ada share premium di sini. Oke, dipahami dulu. Oh ya, ada satu tambahan lagi. Nah, di sini kan di soal disebutkan 10% ya, 10% dividen saham. Sedangkan apa sih fungsinya 10% ini? Nah, jadi di soal ini sebenarnya dia langsung ketahuan nih 200.000 lembar saham. Sedangkan nanti kalau di soal kasus mungkin ya, kita harus menghitung sendiri 10% ini gitu. Jadi kalau di sini kebetulan udah dihitungin dapat 200.000 lembar saham. Nah, 10% ini dari apa sih? Itu dari saham yang beredar. Maaf, yang beredar ya, bukan yang diterbitkan. Jadi 10% ini kita hitung dari lembar saham ordinary yang beredar di saat itu. Misal ordinary yang beredar di saat itu sebanyak 2 juta lembar gitu ya. 2 juta lembar saham ordinary sedang beredar di tanggal pengumuman. Maka 10% itu kita kali dengan 2 juta lembar tersebut, maka totalnya adalah 200.000 lembar. Kayak gitu ya. Jadi kalau di soal tidak diketahui, kita harus mengkalikannya sendiri berapa saham yang harus diterbitkan perusahaan untuk dividen saham. Kayak gitu. Ingat ya, dari yang beredar, 10% dari yang beredar, bukan dari yang diterbitkan. Itu harus benar-benar diingat, dari yang beredar. Nah, ini kita langsung masuk ke bagaimana kita melakukan pembagian antara dividen preference dan juga dividen ordinary. Jadi kan tadi kita udah mempelajari dividen cash nih ya. Nah, dividen cash itu berapa sih yang kita kasih ke preference dan juga berapa yang kita kasih ke ordinary. Di sini di soal di tahun 2015 Masan Company mendistribusikan 50.000 cash dividend gitu ya. Dan share ordinary yang beredar saat itu memiliki nilai par 400.000. Atau saham biasa ya, ordinary share itu saham biasa. Terus preference itu memiliki nilai par 100.000 gitu. 6%. Nah, 6% ini adalah, jadi kalau saham preference beda dengan saham ordinary. Kalau saham preference itu dia ada nilai persentase bunganya gitu. Jadi apa sih gunanya 6% ini gitu ya. Jadi 6% ini adalah nilai yang harus didahului untuk saham preference gitu ya. Karena saham preference ini bersifat mendapatkan pembagian lebih dahulu dibanding saham biasa, maka saham preference ini memiliki beberapa persentase tertentu yang minimal harus dia dapatkan. Baru kalau udah terpenuhi, saham biasa boleh mendapatkan sisanya, kayak gitu. Jadi intinya 6% ini harus dipenuhi dulu untuk saham preference, nanti sisanya dikasih ke yang pemilik saham biasa. Nah, berarti artinya si saham preference ini harus dapat dulu nih 6% dari par value-nya nih yang 100.000 gitu kan ya. 6% kita kali dengan 100.000.
maka dapatlah 6.000. Nah, maka si saham preferen wajib mendapatkan dulu senilai 6.000. Gitu ya. Maka ordinary mendapatkan sisanya, kayak gitu ya. Sisanya adalah 44.000. Nah, mudah kan ya? Itulah fungsi dari 6%. Nah, teman-teman, ini harus diperhatikan juga nih. Ini dia preferennya jika bersifat non kumulatif dan non participating. Lihat ya, di sini ada penjelasan bahwa ini preferennya bersifat non kumulatif dan juga non participating. Apa sih kumulatif participating? Nah, kita akan bahas di slide selanjutnya ya. Jika seandainya preferennya bersifat kumulatif. Nah, di sini preferennya bersifat kumulatif nih teman-teman. Tapi masih non participating ya. Jadi hanya bersifat kumulatif dulu. Kita lihat soalnya masih sama. Maka perhitungannya adalah di sini ada tambahan soal ternyata. Kita baca ya. If the preference shares are cumulative and non-participating and Mason Company did not pay dividends on the preference share in the preceding 2 years. Jadi intinya si Mason Company ini belum menerima pembayaran selama 2 tahun yang lalu gitu. Jadi artinya misal ini tahun berapa? Ini tahun 2015 ya di soal ya. Berarti dia di tahun 2013 dan tahun 2014 belum dapat nih. Belum membayar gitu ya. Jadi Mason Company ini belum membayar dividen selama 2 tahun untuk preferen. Maka si preferen ini harus dibayar dulu selama 2 tahun sebelumnya juga gitu. Jadi 6% kita kali dengan 100.000, terus kita kali 2, maka dapat 12.000 gitu ya. Dapatlah 12.000. Itu untuk 2 tahun yang lalu yang belum dibayar. Terus untuk tahun ini perusahaan harus tetap bayar lagi 6% gitu, 6.000 gitu ya. Berarti 6.000 kita masukin. Ingat ya, 6% ini dari nilai par saham preferen, bukan dari nilai yang dibagikan, bukan dari 50.000 ya, tapi dari par saham preferen. Baru nanti sisanya kita kasih ke ordinary. Nah, kayak gitu. Enggak ya, ini enggak sulit ya. Jadi intinya 6% ini kita hitung dulu dia dari nilai parnya. Terus kalau dia sifatnya kumulatif, kita harus memperhitungkan tahun-tahun sebelumnya apakah belum dibayar atau sudah. Kalau dia belum dibayar, maka harus dibayar dulu yang tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi istilahnya dirapel lah yang belum dibayar itu, kalau dia sifatnya kumulatif. Tapi kalau dia sifatnya non kumulatif, maka yang tahun-tahun sebelumnya nggak perlu dibayar kalau memang belum dibayar, kayak gitu. Jadi berdasarkan sifat saham preferennya ya. Jadi bisa sifatnya kumulatif, bisa sifatnya non kumulatif gitu. Kalau kumulatif, ingat tadi, yang tahun-tahun sebelumnya harus dibayar dulu. Kalau non kumulatif boleh enggak, kayak gitu. Kita lanjut. Nah, ini adalah yang sifatnya non kumulatif ya. Ini dia non kumulatif tapi participating. Gimana cara pengerjaannya? Nah, di sini kita harus hitung dulu. Kalau preferen kita kasih 6%, maka ordinary harus kita kasih 6% dulu. Tapi kita ingat sekali lagi harus mendahului preferen dulu ya, jangan ordinary dulu dikekehin gitu. Jadi harus yang preferen dulu baru ordinary. Nah, di sini preferen dapat 6% nih, 6.000 gitu ya berarti ya. Ordinary 6%, 24.000. Totalnya masih 30.000. Berarti masih di bawah nilai 50.000 ya. Karena masih di bawah nilai 50.000, kita kasih masing-masing sesuai perhitungan tadi. 6.000 dan 24.000, totalnya 30.000. Terus kita lihat lagi. Kan 50.000 ya. 50.000 kita kurangi dengan 30.000 yang sudah dibagiin, sisa 20.000 nih. Kan ya. Sisa 20.000. Maka kita total nih par value dari keduanya, dari saham biasa dan juga dari saham preferen gitu ya. Jadi kita jumlahin nilai par value-nya, atau istilahnya partisipasi lah ya,
partisipasi dari masing-masing saham itu harus kita jumlahin. Berarti kan totalnya 500.000 ya. Nah, tadi 100.000 untuk saham preference, yang 400.000 untuk saham biasa. Totalnya adalah 500.000. Maka kita rate masing-masing. Jadi kayak 100.000 itu berapa persen sih kayak gitu. 100.000 itu berapa persen lagi? Maaf, otakku jadi kelayangan. Jadi intinya 20.000 ini kita bagi ke masing-masing partisipasi kayak gitu. Jadi kan tadi masih ada sisa 20.000 nih ya. Nah, 20.000 ini kita bagi ke setiap rupiah yang ada di sini. Gitu. Jadi untuk menghitung berapa yang didapatkan dari dividen preference, maka kita caranya 20.000 kita kali dengan 100, kita bagi dengan 500. Itu dapatnya berapa kayak gitu. Nanti 20.000 kita kali dengan 400.000, kita bagi dengan 500.000. Itu nanti untuk ordinary. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Kita lihat hasilnya. Nah, kalau di sini dia pakai sistem rate ya. Sistem rate itu artinya 20.000 ini kalau dibagi 500.000 berapa persen gitu. Kan di sini dia dapat 4%. Nah, cuman masalahnya kalau kita pakai sistem rate, kalau hasilnya koma-koma kan susah gitu ya. Jadi nanti perhitungannya jadi koma-koma juga gitu. Jadi lebih baik langsung aja gitu. 20.000 kita kali dengan partisipasi dari preference 100.000, kita bagi dengan total partisipasinya 500.000. Terus yang 20.000 ini kita kali dengan 400.000, kita bagi 500.000 gitu. Itu untuk ordinary. Maka dapat masing-masing 4.000 dan 16.000. Gitu, 4.000 dan 16.000. Nah, maka total preference itu yang dikasih dia dapat 10.000 euro, terus yang ordinary dapat 40.000 euro. Gitu ya. Terus kita lanjut lagi yang kumulatif dan juga participating. Waduh, nambah pusing ya. Kita jajal aja. Di 2015 Masan Company soalnya masih sama ya, membagikan 50.000 cash dividen. Saham yang beredar untuk saham biasa ada 400.000 dan untuk saham preference ada 100.000. Dan dia belum dibayar selama 2 tahun sama, tapi bedanya di sini dia participating. Maka kita bagiin dulu seperti tadi, 12.000 kita kasih dulu nih. Terus kita kasih lagi 6.000 ya. Jadi 12.000 untuk yang 2 tahun sebelumnya kita rapel. Terus yang 6.000-nya untuk yang current year ya, yang tahun tersebut. Terus yang si ordinary dapat 24.000. Jangan lupa 6% dikali sama 400.000. Oke. Dikali dengan saham par value ya. Dengan nilai par value-nya saham. Nah, dapatlah berarti udah dibagiin senilai 30 tambah 12 berapa? Berarti 42.000 ya udah dibagiin ya. Sisanya adalah 8.000. Nah, 8.000 ini kita pakai sistem participating lagi. Nah, kan kayak gini nih, dia dapatnya 1,6% kalau kita pakainya sistem rate ya. Tapi kita bisa pakai sistem participating, yaitu 8.000 ya. Untuk saham preference 8.000 kita kali dengan 100.000, kita bagi dengan 500.000. Itu untuk saham preference. Untuk saham ordinary 8.000 dikali 400.000 dibagi 500.000. Itu untuk saham ordinary. Maka untuk saham ordinary dapat pembagian cash dividennya 6.400. Nah, totalnya 8.000, maka totalnya saham preference dapat 19.600 dan saham ordinary dapat 30.400. Nah, untuk materi dividen udah sampai sini aja. Untuk jurnalnya, gimana sih jurnalnya? Ini jurnalnya pakai jurnal yang dividen cash. Kalau bingung, lihat lagi di slide sebelumnya tadi ya.